Ya, halo, salam jumpa sahabat Jawa Timur. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat dimanapun Anda berada. Sahabat, informasi dan update terkait dengan Jawa Timur akan kami sajikan di Jatim News Today edisi Selasa 14 Desember 2021. Jatim News Today disiarkan serentak di Suara Madiun juga, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersa Lenganjo, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Bersama saya Isna Safira, berikut Jatim News Today selengkapnya. Ya, sahabat, informasi pertama masih terkait dengan erupsi Semeru, kondisi terkini Jembatan Geladak, Perak, Piket 0 yang terputus akibat awan panas guguran Sabtu lalu. Berikut laporan dari Iwan, kontributor dan jurnalis Viva News. Selamat pagi teman-teman. Bang Iwan akan mengupdate atau memberikan informasi secara visual kondisi terkini jembatan atau Geladak Perak yang hari ini Bang Iwan ambil secara live hari Selasa 15 Desember tahun 2021. Ini posisi Bang Iwan saat ini ada di kilometer 59. Jadi beberapa ratus meter kita akan mendekati jembatan Perak. Untuk lokasi Bang Iwan berdiri ini masih masuk dari di desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, dan itu adalah visual jembatan Perak dari posisi Bang Iwan ini kurang lebih 100 meter. Kalau tarik garis lurus ini 100 meter. Ini tinggal puing-puingnya saja. Jadi untuk sisi utara itu sudah jatuh, ambruk ke bawah, runtuh. Yang tengah itu putus. Dan jika teman-teman memperoleh informasi endapan awan panas atau material vulkanik ini rata dengan jembatan, itu adalah hoax, itu adalah bohong. Ini nyebab Bang Iwan zoom ya. Nih teman-teman, itu puing-puingnya itu. Dan ini alirannya sudah terbentuk, ini kecil teman-teman, jadi ada satu aliran ini ya, satu aliran ini aja tidak terpecah. Ini detailnya jembatan ini teman-teman. Nih profilnya ya. Ini jembatan ini dibangun tahun 98, namanya Jembatan Besuk Koboan. Dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8. Ya, panjangnya ini 192 meter. Dan kondisinya seperti ini teman-teman. Ya, ini anjlok. Jembatannya anjlok dan yang tengah terputus. Kilo kayaknya ya. Baik teman-teman, untuk sementara Bang Iwan akhiri dulu informasi terupdate kondisi jembatan Geladak Perak di desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang putus. Sudah jembatan, baik jembatan lama, jembatan baru ini sudah putus diterjang awan panas guguran Semeru yang terjadi hari Sabtu 4 Desember silam. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan Iwan, kontributor dan jurnalis Viva News, terkait kondisi terkini Jembatan Geladak, Perak, Piket 0 yang terputus akibat awan panas guguran Sabtu lalu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat. Antisipasi penjarahan, Ditsamapta Polda Jatim melakukan patroli dan penyisiran di pemukiman yang ditinggal mengungsi. Berikut laporan dari Risma Erina.
Kondisi pemukiman warga yang kosong dan sepi akibat ditinggal mengungsi oleh penghuninya ternyata dimanfaatkan oleh sejumlah oknum. Seperti yang sempat viral beberapa hari yang lalu ketika satu orang tertangkap tangan menjarah barang-barang warga. Bahkan ada pula laporan warga yang kehilangan hewan ternak berupa kambing. Ini yang kemudian diantisipasi oleh Satuan Samapta Polda Jatim. Berkoordinasi dengan BPBD, Satuan Samapta melakukan patroli dan penyisiran di lokasi-lokasi pemukiman yang sudah ditinggal mengungsi oleh penghuninya. Ini seperti yang dikatakan AKBP David, Kasubdit Gasum Dit Samapta Polda Jatim. Sampai saat ini kita bersama unsur SAR lainnya, kita masih berusaha untuk melakukan pencarian dan penyelamatan sekaligus pertolongan dan bantuan kepada masyarakat terdampak untuk mengevakuasi barang-barang miliknya maupun hewan peliharaan yang masih perlu diselamatkan. Untuk patroli keamanan dan antisipasi penjarahan? Justru itu yang dari awal kita antisipasi, sehingga kita juga sedikit agak bersih tegang, apakah itu warga masyarakat sini atau bukan. Yang jelas berdasarkan pemeriksaan identitas yang kami lakukan untuk mengantisipasi jangan sampai ada orang di luar daripada warga sini yang memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungannya sendiri dengan mengambil hak-hak orang lain dalam situasi bencana. Tapi alhamdulillah dengan kekuatan yang ada dan dengan kegiatan kita yang setiap saat, setiap waktu untuk mobile di tempat-tempat di rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya, sampai saat ini laporan-laporan itu bisa kita eliminir, meskipun ada beberapa yang melaporkan ada hewan ternaknya yang hilang. Namun demikian ada beberapa kemungkinan hilangnya bisa lepas karena pada waktu kejadian atau tertimbun karena mati, ataukah benar memang ada orang yang mengambil. Dari Lumajang, Risma Erina melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Risma Erina atas informasi antisipasi penjarahan. Dit Samapta Polda Jatim melakukan patroli dan penyisiran di pemukiman yang ditinggal mengungsi. Kita beralih ke informasi lainnya sahabat, bangkitkan ekonomi lewat tanaman. Komunitas Bonsai Tulungagung gelar pameran bonsai. Berikut laporan dari Andriani, RGR Tulungagung. Setelah 2 tahun absen dan tidak digelar, pameran bonsai kembali dibuka di Kabupaten Tulungagung. Bertempat di lapangan Gor Lembu Peteng, pameran bonsai kali ini dibuka sampai Rabu 15 Desember 2021. Diikuti oleh 299 kreator dan pegiat tanaman bonsai, ribuan bonsai dengan berbagai ukuran, jenis, dan model dipamerkan. Pameran kali ini digelar oleh 2 komunitas bonsai Tulungagung, Kombat dan Songgo Buwono. Budiono, salah satu panitia dari komunitas bonsai Kombat Tulungagung bilang, penggemar dan kreator bonsai di Tulungagung lumayan banyak, butuh wadah untuk berkumpul dan memamerkan karyanya. Ya, alhamdulillah untuk saat ini karena lama ya untuk Kota Tulungagung tidak ada pameran bonsai, jadi antusias dari masyarakat ini begitu baik banget. Kita hidup di negara tropis dan kaya pohon, kenapa kita tidak angkat tanaman dari Indonesia yang banyak banget jenisnya seperti itu. Jadi kita pakai 6 bulan sekali untuk jualan, 6 bulan sekali cuman untuk lokal. Tapi kalau untuk tahunan kita minimal karsidenan. Kita grup kecil merangkul masyarakat Tulungagung untuk membuat seni bonsai ini yang nilainya alhamdulillah dibanding kayu bakar lebih bagus bonsai kayaknya gitu. Nah, harapan saya itu untuk semua masyarakat Tulungagung yang memang hobi bonsai, ayo kita bersatu. Kita tunjukkan bahwa Tulungagung ini mampu untuk membuat sebuah karya. Budiono berharap pameran ini bisa membangkitkan lagi aktivitas ekonomi, khususnya dari sektor tanaman hias dan bonsai. Dari Tulungagung, Andriani, RGR FM melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Andriani dari RGR Tulungagung. Terkait informasi bangkitkan ekonomi lewat tanaman, komunitas bonsai Tulungagung gelar pameran bonsai. Berikutnya sahabat, capaian vaksin baru 31%. Dinkes Pamekasan
ajak warga segera vaksin. Berikut laporan dari Ayudia Clarissa dan Arifin Ralita Pamekasan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan terus menggenjot pelaksanaan serbuan vaksinasi di berbagai kecamatan hingga desa-desa. Hal itu dilakukan untuk mempercepat capaian vaksinasi hingga minimal 70% guna membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok masyarakat di Bumi Gerbang Salam. Dr. Marzuki, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan saat on air di program Morning Show di Realita FM menuturkan, capaian pelaksanaan vaksinasi di masyarakat Pamekasan baru 31% saja, atau sepertiga dari warga yang usianya masuk program vaksinasi. Meski beberapa bulan terakhir tak ada tren kasus positif COVID-19 bahkan 0%, pihaknya meminta masyarakat untuk aktif berpartisipasi mengikuti vaksinasi di gerai-gerai kecamatan yang telah disediakan. Bahkan, bila ada warga yang siap berkumpul di rumah warga, tim vaksinasi kecamatan siap datang langsung ke rumah warga tersebut, baik pagi, siang, maupun malam hari. Tak hanya vaksinasi, Dr. Marzuki juga mengajak masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan, yakni mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sebab wabah pandemi COVID-19 belum berlalu dari bumi Nusantara. Dirinya berharap tak ada lagi warga Pamekasan yang terpapar virus yang awal mulanya ditemukan di Wuhan, Cina tersebut. Sementara capaian kita masih jauh, masih sepertiga dari yang kita harapkan, 31%. Sisanya kita masih jauh, masih 70%. Jadi harapan dari kami juga masyarakat yang lain tetap berharap supaya masyarakat kita Pamekasan betul-betul mendapat kekebalan dari hasil vaksinasi tersebut. Yang pasti dari pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang pasti tiap kecamatan tuh pasti ada minimal satu ada gerai tiap hari. Bahkan kadang ada yang 2 dan 3, ada yang 4. Gerai yang khusus bisa dipenuhi, kadang sampai malam. Di satu sisi juga, kalau masyarakat itu aktif, mereka mau mengumpulkan sendiri, masyarakat sekitarnya, petugas siap mendatangi ke lokasi tersebut untuk melakukan vaksinasi. Arifin, reporter Realita FM melaporkan. Ya, terima kasih rekan Ayudia Clarissa dan Arifin dari Realita Pamekasan atas informasi capaian vaksin baru 31%. Dinkes Pamekasan ajak warga segera vaksin. Kita beralih ke informasi lakukan kerjasama breeding loan dengan Jatim Park 2. Kebun Binatang Surabaya dapat jerapah betina untuk temani jerapah jantan. Berikut laporan dari Panji Harto, Suara Sidoarjo. Bat Moritz, satu-satunya jerapah jantan yang dimiliki Kebun Binatang Surabaya (KBS) selama kurang lebih 9 tahun ini hidup sendiri, akhirnya memiliki pasangan. Pasangannya adalah Wela, jerapah betina yang didatangkan langsung dari Jatim Park 2 Batu. Kedatangan Wela bersama 20 satwa lain ke KBS, diantaranya singa Afrika, puma, dan rakun, merupakan bagian dari program breeding loan, kerjasama dalam peminjaman satwa dengan Jatim Park 2 yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan adanya Wela menemani Moritz, diharapkan akan hadir jerapah baru untuk menambah koleksi satwa KBS. Khairul Anwar, Direktur Utama KBS, Minggu pagi 12 Desember 2021 dalam acara Meet Up with Wela mengatakan, kerjasama KBS dengan Jatim Park 2 dalam rangka untuk saling meminjamkan satwa guna dikembangbiakan di masing-masing konservasi. Seperti kita ketahui, sudah sekian lama Kebun Binatang Surabaya sepertinya terlelap dalam tidur terkait dengan kegiatan baik itu breeding, tukar-menukar satwa maupun kegiatan kerjasama dengan lembaga konservasi yang lain. Maka alhamdulillah pada tanggal 12 November kemarin Jatim Park sudah sepakat melakukan kerjasama dengan Kebun Binatang Surabaya dalam bentuk kerjasama breeding loan. Kami saling meminjamkan satwa kita untuk dikembangkan di masing-masing lembaga konservasi, merupakan salah satu ikon kota Surabaya yang tetap menjadi salah satu jujukan yang bisa dinikmati tidak hanya oleh kebun binatang masyarakat kota Surabaya, tapi juga bisa dinikmati secara nasional bahkan internasional.
Sahabat, dalam program breeding loan ini dari pihak KBS mengirim 29 satwa ke Jatim Park 2, diantaranya Komodo, Bekantan, dan Rusa Bawean. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo terkait informasi lakukan kerjasama breeding loan dengan Jatim Park 2. Kebun Binatang Surabaya dapat jerapah betina untuk temani jerapah jantan. Informasi selanjutnya sahabat, apresiasi keterbukaan publik Pemkot Madiun gelar PPID Award 2021. Berikut laporan dari Kiki Desilia, Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu tanggung jawab yang wajib diterapkan oleh semua badan publik, baik lembaga maupun badan pemerintah, dalam rangka menyediakan informasi publik secara transparan, akuntabilitas, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Maka dari itu, sebagai wujud motivasi dan apresiasi untuk terus optimal dalam menyampaikan keterbukaan informasi publik, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menggelar PPID Award tingkat Kota Madiun sebagai admin PPID pembantu terbaik untuk kategori OPD dan kelurahan. Kategori OPD dimenangkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan untuk posisi kedua dan ketiga, masing-masing diraih oleh Sekretariat DPRD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan pada kategori Kelurahan Terbaik pertama diperoleh Kanigoro, juara kedua Kelurahan Josenan, dan juara ketiga Kelurahan Manis Rejo. Selain itu, juga diberikan penghargaan kepada admin PBID pembantu terbaik dengan kategori tertentu, yakni kategori informatif diraih oleh Purwanto dari Kelurahan Josenan. Kategori kreatif diraih oleh Eka Yopasarda dari Dinas Perhubungan. Joko Santosa, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, memenangkan kategori responsif. Kemudian kategori inovatif berhasil diraih oleh Davi Wahyuratmoko dari Sekretariat DPRD. Untuk kategori aplikatif dimenangkan oleh Bambang Murjito dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta kategori inspiratif oleh Esther Kristanti, Kelurahan Kanigoro. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun memberikan selamat kepada para peserta yang berhasil mendapatkan penghargaan. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini juga memotivasi peserta lainnya yang belum berhasil membawa pulang piala. Tak hanya itu, mantan Sekda Kota Madiun ini juga akan mengevaluasi OPD lainnya, terutama dalam hal pengelolaan media sebagai sarana informasi masyarakat. Selanjutnya, akan dijadikan sebagai dalam hal pengelolaan media sebagai sarana informasi masyarakat. Selanjutnya, akan dijadikan sebagai bahan untuk memperbaiki diri, sehingga kedepannya admin PPID di seluruh lingkup Pemkot Madiun bisa memiliki kualitas yang sejajar. Memang refleksi akhir tahun ini penghargaan luar biasa ya, hasilnya juga luar biasa, tapi belum selesai. Artinya untuk membangun kota ini belum selesai, ini kurang lebih baru 70%. Jadi kelanjutan yang cukup bagus ini insya Allah nanti akan kita selesaikan kurang lebih sampai ya 2 tahun. Insya Allah 2 tahun ke depan kota ini betul-betul tidak disamai oleh kota lain. Dalam arti mulai dari pembangunan fisiknya, pembangunan karakternya, pembangunan pendidikan anak-anak bangsa, dan juga pembangunan yang sifatnya orang-orang yang kesulitan. Jadi mulai dari asuransi tenaga kerja non formal, orang tidak mampu diasuransikan, anak dapat laptop, anak yatim diberdayakan, itu saya kira tidak akan sama dengan kota lain. Tapi ini semua kesempurnaan yang ada di kota kita ini. Jadi insya Allah lah berkat dari teman-teman semuanya, ini akan bisa kita wujudkan, akan bisa kita lalui, dan akan bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Madiun. Kiki Desilia, Ayu Hamijaya melaporkan untuk Suara Madiun.
Baik, terima kasih rekan Kiki Desilia dan Ayu Hamijaya dari Suara Madiun terkait informasi apresiasi keterbukaan publik Pemkot Madiun gelar PPID Award 2021. Sebagai penutup, sahabat, kita ikuti laporan langsung dari Risma Erina Persada Blitar terkait dengan informasi tinjau langsung di Lumajang. Bupati Blitar berikan bantuan 50 juta rupiah. Ya baik, terima kasih sahabat Jawa Timur. Tingginya kepedulian terhadap korban bencana alam, Bupati Blitar Rini Syarifah secara langsung memantau situasi yang terjadi setelah erupsi Gunung Semeru di Lumajang pada Senin kemarin. Mak Rini mengatakan pasca terjadi letusan Gunung Semeru pada Sabtu 4 Desember kemarin, pemerintah Kabupaten Blitar ini langsung menerjunkan personil dari BPBD untuk diperbantukan di sana. Selain itu, ia juga menggalang dana bantuan sosial melalui anggota Korpri yang terkumpul sebanyak 50 juta rupiah dan disalurkan kepada Pemkab Lumajang. Dan hal ini diterima langsung oleh Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Ia berharap bantuan dari penggalangan dana dari Korpri Kabupaten Blitar ini bisa bermanfaat dan membantu meringankan beban sesama yang tertimpa musibah Gunung Semeru. Perlu diketahui sebelumnya Pemkab Blitar ini juga sudah memberangkatkan bantuan berupa paket kebutuhan pokok keluarga seperti selimut, lalu popok bayi, relawan, dan tenaga kesehatan. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Risma Erina dari Persada Blitar atas informasi tinjau langsung di Lumajang. Bupati Blitar berikan bantuan 50 juta rupiah. Baik, sabar informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jatim News Today edisi Selasa 14 Desember 2021. Terima kasih kepada seluruh LPPL yang sudah menyiarkan Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Saya Isna Safira pamit, terima kasih, sampai jumpa.